Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, orang yang bodoh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Galatia 3 ayat 1-14 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti senang disebut sebagai orang pintar, dan tidak ada satu orang pun yang ingin disebut sebagai orang bodoh. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah orang yang bodoh. Siapakah yang dimaksud orang yang bodoh itu? Kalau kita perhatikan, ada banyak tanggapan tentang orang bodoh. Ada banyak definisi tentang bodoh ini. Tetapi di sini Alkitab juga punya definisi yang berbeda tentang kebodohan. Dalam ayat bacaan kita hari ini, ayat yang pertama, Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Galatia, "Hai orang Galatia yang bodoh." Kalau sampai Paulus berkata demikian, pasti ada maksud yang spesial, ada maksud yang khusus, karena dia mengatakan itu kepada jemaat di Galatia. Nah, pertanyaannya, siapa yang dimaksud oleh Paulus sebagai orang bodoh? Nah, jadi dari ayat bacaan kita hari ini kita belajar bahwa orang yang sudah mengenal Kristus tetapi tidak tertarik atau terpesona dengan Kristus, itulah orang yang bodoh. Artinya, kita sudah mengenal Kristus tetapi kita masih terikat dengan hal-hal duniawi. Kita sudah mengenal Kristus tetapi buat kita Kristus itu biasa-biasa saja. Paulus menegaskan kamu sudah menerima hal-hal yang baik dari Kristus. Kristus sudah menyediakan segalanya buat kamu, tetapi kamu terpesona dengan hal-hal duniawi. Inilah yang dimaksud orang yang bodoh. Dan yang kedua, apa yang dimaksud bodoh oleh Paulus? Yaitu orang yang memulai dengan roh tetapi mengakhiri dengan daging. Ayat yang ketiga dijelaskan, orang yang memulai rumah tangganya dengan doa, dengan pemberkatan nikah kudus, dengan meminta pimpinan Roh Kudus, tetapi dalam perjalanan kesehariannya dia tidak membiarkan Roh Kudus untuk memimpin hidupnya, dan dia tidak membiarkan firman Allah menjadi landasan rumah tangganya. Ada orang yang memulai usahanya dengan doa dan campur tangan Tuhan, tetapi usahanya dijalankan dengan kehendak daging, dengan menipu dan sebagainya. Inilah orang yang bodoh. Dan yang ketiga, orang yang bodoh adalah orang yang rajin mempelajari firman Tuhan, tetapi tidak hidup dalam iman. Ayat yang ketujuh. Kalau ada orang yang rajin mempelajari firman Tuhan tetapi tidak hidup di dalam firman, maka dia tidak akan merasakan manfaat firman Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga meskipun dia rajin pergi ke gereja, rajin membaca Alkitab, tetapi tidak pernah mengalami mujizat. Mengapa demikian? Karena kita mau hidup dengan kekuatan kita sendiri, kita mau hidup dengan apa yang kita anggap baik untuk diri kita sendiri, tetapi waktu kita hidup dalam iman, disitulah kita akan melihat berkat Allah tercurah buat setiap kita. Dan yang keempat yang dimaksud orang yang bodoh oleh Rasul Paulus adalah orang yang tidak menyadari bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk. Ayat 13-14. Orang-orang yang disebut bodoh adalah orang yang tidak menyadari bahwa Kristus telah menebus kita dari dosa dan kutuk, sehingga kita selalu berpikir bahwa kita masih terikat dengan kutuk. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu mari kita terus berjalan dalam tuntunannya setiap hari
dan hidup dengan iman. Karena waktu kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dan hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan serta menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman yang kami dengar, yang mengajarkan tentang siapakah orang yang bodoh. Kami tahu Tuhan, kami sadari bahwa seringkali kami lebih tertarik, kami lebih terpesona dengan dunia ini daripada terpesona dengan Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk pelajaran penting firman-Mu hari ini yang menyadarkan kepada setiap kami untuk kami boleh lebih mencintai akan Tuhan daripada mencintai dunia ini. Kami juga mau belajar Tuhan untuk senantiasa melakukan segala sesuatu yang sudah kami mulai dengan roh dan kami akhiri juga dengan roh. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu, berjalan sesuai tuntunan-Mu setiap hari, agar langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.